Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan membahas mengenai pembumian titik netral sebagai pengaman atau proteksi. Pokok pembahasan antara lain netral grounding system, sistem pertanahan pembumian titik netral. Adapun beberapa item adalah sebagai berikut: pendahuluan, tujuan pentanahan titik netral sistem, sistem yang tidak ditanahkan, metode pentanahan titik netral, pentanahan langsung, pentanahan netral dengan tahanan, batasan operasi NGR, pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen, trafo pentanahan, penetapan sistem pentanahan di Indonesia. Yang kedua, pentanahan peralatan grounding equipment, antara lain pengertian pentanahan peralatan, tujuan pentanahan peralatan, tahanan pentanahan, exposure tegangan voltage exposure, pengaruh tahanan pentanahan terhadap sistem tenaga listrik, pengaruh tahanan pentanahan yang kecil pada sistem, macam-macam elektroda pentanahan, metode cara pentanahan, tahanan jenis tanah, pengukuran tahanan pentanahan. Grounding system ataupun sistem pentanahan pembumian. Satu adalah netral grounding system pentanahan pembumian titik netral. Yang kedua, grounding equipment pentanahan pembumian peralatan. Netral grounding system. Tujuan dari pentanahan titik netral system adalah menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem, membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu atau pada fase yang sehat, meningkatkan keandalan atau reliability pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik, mengurangi atau membatasi tegangan lebih transient yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang, memudahkan dalam menentukan sistem proteksi, serta memudahkan dalam menentukan lokasi gangguan. Sistem yang tidak ditanahkan atau floating grounding. Suatu sistem yang dikatakan tidak ditanahkan atau sistem delta jika tidak ada hubungan galvanis antara sistem dengan tanah. Contoh sistem yang tidak ditanahkan terlampir gambar. Metode pentanahan titik netral antara lain pentanahan melalui tahanan, pentanahan melalui reaktor, pentanahan langsung, pentanahan melalui reaktor yang impedensinya dapat berubah-ubah, atau pentanahan dengan kumparan Petersen. Pentanahan titik netral tanpa impedensi, pentanahan langsung atau solid grounding. Sistem pentanahan langsung adalah di mana titik netral sistem dihubungkan langsung dengan tanah tanpa memasukkan harga suatu impedensi. Rangkaian pengganti pentanahan titik netral tanpa impedensi terlampir gambar. Pentanahan titik netral tanpa impedansi, keuntungannya adalah tegangan lebih pada fase-fase yang tidak terganggu relatif kecil. Kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah, sehingga letak gangguan cepat diketahui. Sederhana dan murah dari segi pemasangan. Kerugiannya adalah setiap gangguan pasang ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya. Arus gangguan ke tanah besar, sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Pentanahan titik netral melalui tahanan. Pentanahan titik netral melalui tahanan yang dimaksud adalah suatu sistem yang mempunyai titik netral dihubungkan dengan tanah melalui tahanan atau resistor. Sebagai contoh terlihat pada gambar di bawah ini. Secara umum harga tahanan yang ditetapkan pada hubungan netral adalah R sebagai tahanan, IF tegangan fase ke netral, I arus beban penuh dalam ampere dari transformator.
Jenis pentanahan resistor yang biasa dipakai adalah jenis logam, jenis cairan. Pentanahan titik netral melalui tahanan. Keuntungannya adalah besar arus, gangguan tanah dapat diperkecil, bahaya gradient, voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan melaluinya. Kerugiannya adalah timbulnya rugi-rugi pada tahanan pentanahan selama terjadinya gangguan fase ke tanah. Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Keuntungan dan kerugian pentanahan dengan sistem NGR. Keuntungan besar arus gangguan tanah dapat diperkecil, bahaya gradient voltage lebih kecil karena arus gangguan tanah kecil, mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat arus gangguan yang melaluinya. Kerugiannya adalah timbulnya rugi-rugi daya pada pentanahan selama terjadinya gangguan fase ke tanah. Karena arus gangguan ke tanah relatif kecil, kepekaan relay pengaman menjadi berkurang dan lokasi gangguan tidak cepat diketahui. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Sistem pentanahan dengan kumparan Petersen adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Petersen atau Petersen coil. Kumparan Petersen ini mempunyai harga reaktansi XL yang dapat diatur dengan menggunakan tab. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen. Berikut contoh pemasangan pentanahan titik netral dengan kumparan Petersen. Pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen terlampir gambar sebagai berikut. Rangkaian pengganti tahanan titik netral dengan kumparan Petersen. Keuntungan dan kerugian pentanahan titik netral melalui kumparan Petersen antara lain: keuntungan, arus gangguan dapat dibuat kecil sehingga tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Kerusakan peralatan sistem di mana arus gangguan mengalir dapat dihindari. Sistem dapat terus beroperasi meskipun terjadi gangguan fase ke tanah. Gejala busur api dapat dihilangkan. Kerugiannya antara lain: relay gangguan tanah sukar dilaksanakan karena arus gangguan tanah relatif kecil, tidak dapat menghilangkan gangguan fase ke tanah yang menetap atau permanen pada sistem. Operasi kumparan Petersen harus selalu diawasi karena bila ada perubahan pada sistem, kumparan Petersen harus disetel atau dituning kembali. Transformator pentanahan. Bila pada suatu sistem tenaga listrik tidak dapat titik netral sedangkan sistem itu harus diketanahkan, maka sistem itu dapat ditanahkan dengan menambahkan transformator pentanahan atau grounding transformator. Transformator pentanahan itu dapat terdiri dari transformator zigzag atau transformator bintang segitiga. Trafo pentanahan yang paling umum digunakan adalah transformator zigzag tanpa belitan sekunder. Contoh gambar transformator pentanahan. Penetapan sistem pentanahan di Indonesia antara lain sistem 150 kV, sistem 66 kV, sistem 20 kV. Ketetapan dari SPLN 26 tahun 1980 mengenai besar tahanan pertanahan sebagai berikut. Tahanan rendah 12 ohm dan arus gangguan tanah maksimum 1000 ampere dipakai pada jaringan kabel tanah. Tahanan rendah 40 ohm dan arus gangguan maksimum 300 ampere dipakai pada jaringan saluran udara dan campuran saluran udara dengan kabel tanah. Tahanan tinggi 500 ohm dan arus gangguan maksimum 25 ampere dipakai saluran udara. Grounding equipment, pentanahan pembumian peralatan. Pengertian pentanahan peralatan adalah pentanahan peralatan menghubungkan bodi kerangka bagian peralatan listrik terhadap ground atau tanah. Pentanahan ini pada kerja normal tidak dilalui arus. Terdapat contoh pemasangan pentanahan peralatan. Tujuan pentanahan peralatan adalah untuk mencegah terjadinya tegangan kejut listrik yang berbahaya pada manusia untuk memungkinkan timbulnya arus tertentu
baik besarnya maupun lamanya dalam keadaan gangguan tanah tanpa menimbulkan kebakaran atau ledakan pada bangunan atau isinya, untuk memperbaiki penampilan atau performa dari sistem. Tahanan pentanahan adalah besarnya tahanan pada kontak atau hubungan antara bodi dengan tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarannya pentanahan adalah tahanan jenis tanah, panjang elektroda pentanahan, luas penampang elektroda pentanahan. Harga pentanahan makin kecil makin baik. Untuk perlindungan personil dan peralatan perlu diusahakan tahanan pentanahan lebih kecil dari 1 ohm. Untuk memahami mengapa tahanan pentanahan harus rendah, dapat digunakan hukum Ohm. Contoh ilustrasi gangguan pada pentanahan yang tinggi. Eksposur tegangan. Jika ada kontak yang tidak sengaja antara bagian-bagian yang dilalui arus dengan kerangka metal dari peralatan, maka kerangka metal itu menjadi bertegangan yang sama dengan tegangan peralatan. Untuk mencegah terjadinya tegangan kejut yang berbahaya, kerangka peralatan metal peralatan tersebut harus dihubungkan ke tanah melalui impedansi yang rendah. Pengaruh tahanan pentanahan yang besar terhadap sistem tenaga listrik. Makin besar tahanan pentanahan, tegangan sentuh makin besar. Makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, makin besar tegangan puncak tiang. Makin besar tahanan pentanahan pada tiang transmisi, maka makin banyak jumlah isolator yang harus dipasang. Jumlah isolator makin panjang. Tahanan pentanahan mempengaruhi penampilan saluran atau line performance. Macam-macam elektroda pentanahan. Metode atau cara pentanahan. Pentanahan dengan driven grounding adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Pentanahan dengan counterpoise adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah. Pentanahan dengan counterpoise biasanya digunakan apabila tahanan tanah terlalu tinggi dan tidak dapat dikurangi dengan cara pentanahan driven ground, biasanya karena tahanan jenis tanah terlalu tinggi. Pentanahan dengan mesh atau jala adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat elektroda membujur dan melintang di bawah tanah, yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala atau mesh. Sistem pentanahan mesh biasanya dipasang di gardu induk dengan tujuan untuk mendapatkan harga tahanan tanah yang sangat kecil. Ukuran kurang dari 1 ohm. Tahanan jenis tanah. Harga tahanan jenis tanah pada daerah kedalaman yang terbatas tergantung dari beberapa faktor, yaitu jenis tanah, tanah liat, berpasir, berbatu, dan lain-lain. Harga tahanan jenis selalu bervariasi sesuai dengan keadaan pada saat pengukuran. Makin tinggi suhu, makin tinggi tahanan jenisnya. Sebaiknya makin lembab tanah itu, makin rendah tahanan jenisnya. Beberapa macam tahanan jenis tanah. Jenis tanah, tanah rawa, tahanan jenis tahanannya 30 ohm, tanah liat 100 ohm, pasir basah sekitar 200 ohm, kerikil basah 500 ohm, pasir dan kerikil kering 1000 ohm, tanah berbatu 3000 ohm. Pengukuran tahanan pentanahan. Untuk mengukur tahanan pentanahan digunakan alat ukur measure tanah at resistant tester. Terima kasih.